Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya sholawat di atas disebutkan di dalam kitab Dalail. Dalam syarah kitab tersebut disebutkan riwayat Al-Hasan. Barang siapa yang membaca sholawat ini dalam setiap perkara penting atau bencana sebanyak 1000 kali, niscaya Allah akan melepaskan bencana itu darinya dan menyampaikan apa yang diinginkannya. Komentar Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani telah dikutip daripada Al-Hasan bin Ismail Al-Aswani. Di dalam komentar Ad-Dalail, penjelasan atau komentar dalam kandungan kitab kumpulan sholawat yang berjudul Dalailul Khairat, bahwa beliau telah berkata, siapa yang membaca sholawat ini sebanyak 1000 kali, ketika tertimpa kesulitan dan musibah, Allah akan melapangkan daripadanya dan akan menyampaikan hajat-hajatnya. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Al-Fakihani dari Syekh Shalih Musa Ad-Darir, dan beliau berkata, aku pernah berlayar di sebuah laut. Tiba-tiba angin taufan melanda ke atas kami. Sangat sedikit manusia yang akan dapat selamat daripada tenggelam, dan telah banyak orang menjerit-jerit karena ketakutan. Tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk dan aku tertidur. Aku bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, katakanlah kepada para penumpang kapal ini agar mereka mengucapkan sholawat ini sebanyak 1000 kali. Dan telah berkata As-Sayyid Muhammad Afandi Abidin di dalam catatan beliau bahwa Al-Allama Al-Munjid Ahmad Al-Attar telah menyebutnya sebagai sholawat Al-Munjid. Dan beliau telah berkata pada bahagian akhirnya, telah menambah Al-Arif Al-Akbar dengan kata-kata, wahai yang paling penyayang daripada segala yang bersifat penyayang. Beliau telah berkata sebagian masyayikh, siapa yang mengucapkan sebanyak 1000 kali ketika ada kesulitan atau ketika turunnya musibah, Allah akan melapangkan perkara itu daripadanya dan akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang memperbanyaknya pada waktu datang penyakit taun atau penyakit menular, maka ia akan diamankan daripadanya. Dan siapa yang membanyakkan ketika berlayar di laut akan diamankan daripada tenggelam. Dan siapa yang membaca sebanyak 500 kali, maka akan disampaikan apa yang dia inginkan di dalam hal menarik rezeki atau kekayaan. Dan ia adalah sesuatu yang benar-benar mujarab pada semua perkara itu, dan Allah Ta'ala juga yang lebih mengetahui. Syekh Sofi telah menyebut perkara yang kurang lebih sama di dalam komentar mengenai wirid al-dardir, wirid-wirid yang telah dikubah oleh Syekh Ahmad, seorang guru at-tariqah al-khalwatiyah yang amat terkenal di negara Mesir pada zamannya, yang telah mengutip daripada Syekh Syamsuddin dan Al-Malawi. Syekh Al-Arif Muhammad Haqi Afandi An-Nazili telah berkata di dalam kitabnya Khazinatul Asrar, ketahuilah bahwa salawat-salawat itu dibagikan kepada 4000 jenis, dan pada satu riwayat yang lain 12.000. Setiap sesuatu darinya telah dipilih oleh satu jamaah dari ahli timur dan barat, bersesuaian dengan apa yang telah mereka temui di dalam menjalani ikatan rohani di antara mereka dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan rahasia apa mereka fahami pada
padanya dari berbagai keistimewaan yang setengahnya telah menjadi masyhur melalui uji kaji dan melalui penyaksian di dalam mendapatkan lepasnya segala kesempitan dan pencapaian hasrat seperti salawat al-munjiat, dan beliau telah menyebut bentuk ungkapan itu. Kemudian beliau berkata, dan yang lebih utama ialah dia mengucapkan, wahai Allah, limpahkanlah sholawat ke atas penghulu kami Muhammad dan ke atas keluarga penghulu kami Muhammad. Begitulah yang diwasiatkan kepadaku dan yang telah diijazahkan kepadaku oleh sebagian masyayikh. Asy-Syaikh Al-Akbar juga telah menyebutnya dengan disertakan sebuah ahli keluarga baginda itu, dan beliau telah berkata bahwa ia adalah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan arsy atau singgasana Allah. Sesungguhnya siapapun yang berdoa dengan sebanyak 1000 kali pada tengah malam untuk hajat apapun, sama saja hajat dunia atau hajat-hajat akhirat, maka Allah Ta'ala akan menunaikan semua hajatnya. Sesungguhnya ia mengabul dari bagi salawat ini lebih cepat daripada kilauan kilat, dan ia adalah eliksir yang agung dan penawar besar, dan hendaknya ia disembunyikan dan ditutup-tutupi daripada yang bukan ahlinya. Demikianlah sebagaimana ia telah disebutkan dalam Sir Al-Asrar. Demikian juga telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali Al-Buni dan Imam Al-Jazuli mengenai berbagai keistimewaan dan juga rahasia-rahasianya. Dan hendaknya engkau tidak menceritakan keistimewaan dan rahasia-rahasia ini kepada orang-orang yang fasik, agar ia tidak terjatuh ke tangan orang-orang yang jahil. Dan semoga isyarat ini sudah mencukupi untukmu. Menurut Syekh Imam Al-Buni dan Imam Al-Jazuli rahimahumullah, barang siapa yang membaca salawat ini 1000 kali pada tengah malam, maka Allah menunaikan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sumber kitab Al-Afdhalus Salawatu ala Sayyidah Sadat, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, yaitu setengah dari fadilah-fadilah salawat ini. 1. Jika dibaca 11 kali tiap selepas salat fardu, kemudian berdoa meminta hajat apa saja, insyaallah berhasil. 2. Jika salawat ini dibaca 41 kali ketika kelahiran anaknya, insyaallah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh, alim, dan bermanfaat. Yang ketiga, jika dalam sehari semalam membaca salawat ini 1000 kali, insyaallah segala kesulitan akan hilang dan hatinya menjadi terang dan tenteram. Alhamdulillah, saya pernah menyelesaikan riyadhah salawat ini selama 40 hari dengan dibaca 1000 kali tiap lepas salat fardu. Semoga yang mengamalkan salawat ini akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya dan ditunaikan seluruh hajat-hajatnya dari dunia hingga akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Inilah salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Adapun artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat atas junjungan kami Nabi besar Muhammad dengan salawat yang menyebabkan kami selamat dari semua ketakutan dan malapetaka, yang menyebabkan Engkau memenuhi semua hajat-hajat kami, yang menyebabkan Engkau membersihkan kami dari semua kejahatan, yang menyebabkan Engkau mengangkat kami
ke derajat yang lebih tinggi di sisimu, dan yang menyebabkan Engkau menyampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan, baik dunia maupun kebaikan akhirat. Saya ijazahkan selawat ini kepada saudara-saudaraku semua yang berkenan mengamalkan ijazah selawat ini. Ijazah ini baru akan sah ketika saya mengucapkan sewot ijazah. Saya ijazahkan sholawat ini, lalu Anda menulis di dalam komentar dengan ucapan qabiltu al-ijazah. Maka sholawat ini sudah boleh diamalkan. Oke, terima kasih, cukup sekian, dan akan ada lagi ratusan sholawat yang akan kami ijazahkan secara gratis kepada sedulurku semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.